Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan. Rabu malam ini tanggal 25 Maret 2026. Minggu depan Rabu sudah tanggal 1 April 2026. Waktu begitu cepat. Biar makin kita makin dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau selalu intim dengan Tuhan, membangun hubungan akrab, hubungan sehat dengan Tuhan. Seperti kita membaca firman Tuhan pada malam hari sebelum kita berbaring tidur. Injil Lukas pasal 2 ayat 34 sampai 40. Di situ dikatakan ada ayat firman Tuhan berkata, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Seumur hidupnya siang malam selalu bergaul karib dengan Tuhan dengan doa dan puasa, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tentu mengingatkan kita bersama, ayo Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan firman Tuhan, pagi malam saya membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Sebab hanya satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, amin, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu, amin, haleluya. Dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya yang kudus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya ulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya ulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa, segala salahku Bapa. Malam hari ini aku membaca firman-Mu.
Sebab tidak ada kerinduan lain dalam hidupku untuk selalu melelahkan dengan Engkau Bapa. Hari-hari hidupku yang ku jalani, hari-hari yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Yesus cinta kita sungguh. Yesus cinta kita. Kita bisa setia sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Biar kita mau hidup di dalam ketulusan, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang ku rindu, Mazmur 27:4 ini menjadi kerinduan saya, menjadi kerinduan Bapak Ibu bersama saya. Mari sama-sama kita katakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Lebih baik satu hari diam bersekutu dengan Tuhan daripada 1000 hari diam di tempat lain. Benar, satu hari diam di rumah Tuhan banyak berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena di luar kemurahan Tuhan, di luar rumah Tuhan, tidak ada jalan yang terang. Di luar Tuhan ada jalan kegelapan. Jalan terang hanya di dalam Tuhan. Karena kuasanya dua, saudara ya, kuasa Tuhan dan kuasa iblis. Kalau kita di luar kuasa Tuhan, kuasa iblis yang ada, kuasa maut, kuasa kegelapan. Itu mari kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Oh, senang sekali saudara ya. Saudara firman Tuhan Mazmur 27:4 tadi. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan. Itulah yang kuingini Tuhan, untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Dan saudara firman Tuhan juga ada di dalam Mazmur 84 ayat 11. Pujian ini ngambil dari ayat ini saudara, lagu ini. Lebih baik satu hari diam di rumah Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itu Mazmur 84 ayat 11. Jadi kerinduan kita bersama. Ayo Bapak Ibu, kita mau cinta Tuhan, membangun hubungan sehat selagi kita hidup. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, ayo kesempatan pergunakan untuk bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Mohon maaf. Amin. Puji Tuhan. Malum saya sudah umur 70 tahun Bapak ya, sudah masuki angka 7. Seringkali kalau nyanyi terlalu semangat ngomong, suka gatel sudah di tenggorokan ini. Tidak apa-apa. Itu bukti tenggorokan saya memuji Tuhan. Gatel batuk itu memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Karena semua bersumber datang dari Tuhan. Ayat 34 dikatakan Lukas pasal 2. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Lihat ini suatu tanda, memang orang Yesus, kehadiran Yesus, banyak orang bantah, banyak orang tidak percaya kepada Tuhan, ajaran-ajaran palsu, Mesias palsu. Dan kehadiran Yesus dikatakan menjatuhkan atau membangkitkan. Memang menjatuhkan. Kalau orang menolak Yesus, banyak bisa terkutuk, jatuh, saudara. Ya. Tetapi bagi orang yang terima Yesus, bangkit kita. Dan kenyataan Yesus, bangkit atas kematian. Oh, dahsyat. Kita menjadi orang bangkit. Tapi bagi orang fasik, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi orang menolak Tuhan, akan dia jatuh. Memang betul akan menjatuhkan. Tetapi membangkitkan bagi Bapak Ibu bersama saya yang cinta Tuhan. Ada kebangkitan. Jadi kalau bicara kebangkitan ada di pihak Yesus. Tapi kalau bicara kejatuhan di pihak iblis. Dan memang orang banyak menolak. Tanda-tanda menimbulkan perbantahan. Memang banyak orang bantah. Tidak percaya saudara. Ya, seperti yang saya pernah sampaikan, saya pernah ditolak oleh orang banyak. Katakan Yesus bukan juru selamat. Saya katakan Yesus juru selamat. Banyak orang tidak meyakini, tidak percaya saudara. Ya, coba saudara ngomong sama orang yang beragama lain, dia tidak percaya kepada Yesus, ya tidak apa-apa, bebas, itu sebuah pilihan. Tapi untung besar Bapak Ibu dipanggil pilih Tuhan mengenal Yesus, karena dia satu-satunya sumber kebenaran. Ya, puji Tuhan. Dan ayat 35,
Dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak. Pedang akan menembus jiwamu itu, Maria. Suatu hari kelak memang Maria akan nangis. Apa pedang? Kematian dari Yesus. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Maria menangis, saudara. Karena dia lahir penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehormatan. Tapi pernah suatu hari kelak sudah usia 33,5 tahun, hari Yesus mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Tapi pada waktu Maria tidak mengerti, ya, karena Tuhan berikan kelahiran ini anak yang begitu luar biasa. Tapi akhirnya harus merupakan suatu pedang kematian yang akan menjadi nubuatan ini, saudara. Dari Simeon adalah hamba Tuhan yang cinta Tuhan, yang penuh dengan kudus, ya. Karena kalau kita baca Simeon di ayat 25, adalah Yerusalem seorang yang bernama Simeon, ya seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atas. Coba ini, Simeon hamba Tuhan. Mari kita semua adalah hamba Tuhan seperti Simeon, seperti Yesus nomor 1, kedua seperti Simeon, seperti Abraham, seperti Ishak, Yakub, seperti Rasul. Mari kita seperti Tuhan Yesus, mau seperti hamba-hamba yang dipakai Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus, yang hidupnya di dalam kebenaran, hidupnya saleh, jauh dari dosa, tapi dekat dengan Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Dikatakan ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin, lalu ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, ya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan bertolong. Bapak Ibu garis bawahi, tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Mari sama juga dengan kita. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Seperti dalam pujian tadi, lebih baik satu hari diam di rumah Tuhan. Dalam Mazmur 27:4, satu hal yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, akan menyaksikan bait kemurahan Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menyaksikan damai sejahtera bersama Tuhan. Lihat Hana, dia begitu cinta Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Seumur hidupnya ini, mari Bapak Ibu bersama saya. Selagi kita hidup, mari kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan adalah pusat hidup kita di atas segala galanya. Seperti yang saya lakukan ini pagi malam, besok pagi, pokoknya saya tidak pernah berhenti atas kemurahan Tuhan. Tuhan, selagi ku hidup, aku mau selalu memujiakan Engkau, memberitakan firman Allah, supaya membawa banyak jiwa-jiwa untuk dekat dengan Tuhan, dekat dengan juru selamat, dekat dengan Yesus, berarti mendekati juru selamat. Dan suatu hari juru selamat Yesus akan datang, akan membawa setiap kita masuk di dalam kerajaan surga. Ayat 38. Dan pada ketika itu juga datang lagi ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin, menantikan kelepasan. Yerusalem, bicara Yerusalem baru nanti. Yerusalem turun dari surga. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat 2, Yerusalem baru turun dari surga. Terus ayat berikutnya 39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembali mereka ke kota kediamannya, kota Nasa di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah hadapannya. Itulah Yesus Kristus. Makin hari makin besar. Demikian kehidupan kita, mari. Kalau kita dekat dengan Tuhan, makin hari kita makin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita penuh dengan kekuatan. Kita dipakai Tuhan penuh hikmat dan kasih karunia Tuhan menyertai kita. Kalau kita bersama dengan Yesus, sama halnya. Kalau Yesus itu makin hari makin kuat, sempurna Yesus, demikian kita juga sama. Kita mendapat kekuatan dan kita diberikan hikmat datang dari Tuhan, penuh dengan kasih karunia karena bersama dengan Yesus. Itu mari kita mau semakin membangun hubungan sehat dengan Tuhan, karena Tuhan segera akan datang dengan segala kemuliaannya. Tuhan akan tolong kita. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Satu hari lebih baik, haleluya, diam di rumah Tuhan, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu
Tuhan yang maha kuasa, maha ajaib. Dan kerinduan kami Bapa, mau selalu bersamamu Bapa. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, Bapak Ibu, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, tidak mau berhenti, tidak mau jauh dari Tuhan, seperti Hana yang cinta Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan bait Allah. Siang malam selalu bersatu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Di situ Tuhan berikan hikmat dan kekuatan, dan kasih karunia Tuhan menyertai kita bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.